Kalau kalian lagi cari laptop gaming, budget gak jadi masalah. Yang penting ringan, minimalis, baterai awet, spesifikasi powerful, gak nanggung-nanggung. Itu semua bisa kalian dapatkan di laptop ini. Ini adalah Asus ROG Zephyrus GA403UU. Laptop ini bisa kalian miliki dengan harga 29 hingga 30 juta di bulan September 2025. Harganya ini bisa berubah ya, tergantung toko yang jual. Harga yang relatif cukup tinggi, bahkan bisa dapat 1 unit motor. Tapi percayalah, ini adalah laptop gaming terbaik, laptop gaming paling sempurna dan paling worth it yang pernah gue coba. Bahkan banyak tech review dan artikel-artikel seperti PCMac.com, GamesRadar.com, dan Gearstack.com yang memasukkan laptop ini ke dalam list sebagai laptop gaming terbaik. Pada video kali ini gue gak akan review panjang lebar karena laptop ini sudah banyak reviewnya yang bisa teman-teman tonton di channel sebelah. Melainkan pada video kali ini gue akan menguji performa laptop ini digunakan gaming. Game yang akan dimainkan tentunya adalah game-game yang berat. Tapi sebelum kita mulai, mari kita coba intip sedikit dapur pacunya. Laptop ini menggunakan CPU AMD Ryzen 7 8845HS. CPU ini satu keluarga dengan Ryzen 7 8840HS yang pernah gue uji coba pada video sebelumnya pada laptop HP Envy X360. Tapi yang membedakannya, CPU ini fokusnya untuk gaming. Jadinya spesifikasi yang diberikan lebih powerful. Dilengkapi dengan 8 core 16 thread, base clock 3,8 GHz, boost clock 5,1 GHz, TDP 45 Watt, dan CPU ini memiliki integrated GPU Radeon 780M. Untuk RAM berkapasitas 16GB 6400 MHz LPDDR5X. Single channel sayangnya onboard alias sudah menyatu dengan motherboardnya. Tapi masih ada satu slot yang tersedia. Bisa kita tambahkan RAM hingga 32GB. Untuk GPU, laptop ini menggunakan Nvidia RTX 4050. GPU ini juga sangat powerful dan irit baterai. Menurut techpowerup.com, performanya setara dengan GTX 1070. GPU ini dilengkapi dengan VRAM 6GB, base clock 1455 MHz, boost clock 1755 MHz, dan TDP hanya 50 Watt. Untuk storage menggunakan SSD NVMe M.2 berkapasitas 1TB. Setelah gue tes di Crystal Diskmark, kecepatan read hingga 5000 MB per second dan kecepatan write 3400 MB per second. Ini adalah SSD super ngebut yang pernah gue coba. Sekarang kita akan uji performa laptop ini memainkan beberapa game dan tentunya sambil dicas menggunakan charger 180 wattnya. Pengujian performa tanpa di overclock, mode yang digunakan adalah mode performance. Jadi langsung aja. Pertama, kita coba dulu tes performa multicore dan single core dari CPU-nya di Cinebench R23. Hasilnya, multicore dapat 14.341, sedangkan single core dapat 1.677. Untuk skor multicore-nya ini terbilang cukup tinggi ya. Selanjutnya, kita coba tes 3D Mark. Kita coba performa gaming laptop ini. Yang pertama, Vicetrack dapat skor 20.306. Jika dibandingkan dengan Asus TUF A15 yang pernah gue review pada video sebelumnya, salah satu laptop paling powerful yang pernah gue coba, itu hanya dapat skor 15.137. Selanjutnya, Vicetrack Extreme 9.592. Vicetrack Ultra 4.737, lalu TimeSpy 8.654, dan TimeSpy Extreme 3.909. Untuk skor yang didapatkan dari 3D Mark, laptop ini termasuk kategori laptop gaming high-end yang menghasilkan performa yang sangat powerful, dan gue sangat kagum untuk hasilnya. Selanjutnya, mari kita tes gaming. Game pertama yang kita coba GTA 5 Enhanced. Buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah GTA 5 terbaru. Ada peningkatan dari segi grafiknya yang lebih bagus dan performanya lebih optimal. Kita coba lihat settingannya terlebih dahulu. Untuk resolusi gua set di 1920 x 1200 atau 1200p. Yang pastinya VSync harus off agar dapat FPS lebih. Nvidia Reflex gak terlalu kepakai karena GTA 5 ini bukan game kompetitif ya. RTX juga off karena VRAM dari GPU-nya tidak cukup. Lagi pula fitur ini memakan banyak FPS, jadinya kurang worth it menurut gua. Sebagai gantinya frame scaling pakai Nvidia DLSS. Fitur ini gak kalah bagus dengan RTX, memanfaatkan teknologi AI untuk menghasilkan kualitas gambar yang lebih bagus. Lalu untuk quality-nya rata-rata di very high, seperti yang bisa teman-teman lihat. Lightning very high, post effect high, population dan distance scaling gua set full. Itu dia setting grafiknya, mari kita jalankan game ini. You ain't even testing me. Yeah. We going right. Alright. Up here, through the studio. Let's show these. Seperti yang bisa teman-teman lihat, game berjalan dengan lancar. Rata-rata dapat di 119 fps. Paling rendah 0,1% low di 23 fps.
Dengan settingan grafik terbaik, tentunya grafik yang dihasilkan juga terbaik, detailnya dapat, enak dipandang, dan gaming experience-nya sangat seru, sangat memuaskan selama memainkannya, sama sekali tidak ada kendala ataupun bug. We hang on the left. Lalu gue juga sempat tes memainkan game ini di resolusi 3K atau 2880 x 1800 dengan settingan grafik yang sama. We got a plan? Sure. Once I get it. Hasilnya seperti yang bisa teman-teman lihat di chart, rata-rata dapat di 85 fps, 1% low 70 fps, dan yang menariknya 0,1% low justru dapat 40 fps, lebih tinggi daripada kita main di resolusi 1200p. Jika dibandingkan kedua chart ini sudah kelihatan jelas ya, kalau main di resolusi 3K, fps-nya jauh lebih stabil dan performanya lebih optimal. Game kedua yang kita coba, Watch Dogs 2. Kita coba lihat settingannya. Untuk resolusi tetap sama di 1920 x 1200, phasing off, FPS limiter off, pixel density di 1, lalu untuk quality secara default gua set di ultra. Tidak ada yang diubah-ubah seperti yang bisa teman-teman lihat. Hey, you're the internet star. Daredevil live. That's right. Couldn't do another episode without my best driver. What you got for me this time? This time I have courses for us. I just need you to aim for them. No problem. Start rolling. Watch Dogs 2 rata-rata dapat di 73 fps, paling rendah 0,1% low di 17 fps. Sudah bagus di atas 60 fps, namun karena 0,1% low 17 fps yang terbilang rendah, harusnya sih di atas 20 fps. Jadinya saat gue memainkannya terasa ada fps drop, tapi masih oke ya, masih di batas toleransi, tidak terlalu mengganggu gaming experience. Selain itu mungkin teman-teman bisa lihat ada sedikit kejanggalan pada gameplay. Seakan-akan cahaya dalam game seperti lampu yang redup, nyalanya tidak stabil. Itu disebut shadow flickering, disebabkan karena ada bug dari gamenya. Masalah ini sudah banyak dibahas pada forum diskusi di internet. Shadow flickering pada Watch Dogs 2 terjadi khususnya untuk user GPU RTX 3000 hingga 4000 series. Sebenarnya tidak mempengaruhi FPS, tapi dampaknya jadi tidak nyaman saat bermain. Masalah ini bisa kita perbaiki, banyak solusinya di internet, tapi sayangnya karena keterbatasan waktu, jadinya gue gak sempat perbaiki. Gue juga coba tes game ini di resolusi 3K dengan settingan grafik yang sama. Hasilnya seperti yang bisa teman-teman lihat di chart, rata-rata dapat di 46 fps, 1% low 32 fps, paling rendah 0,1% low 15 fps. Dari data yang tercatat, main di resolusi 3K walaupun di bawah 60 fps tetap playable dan fps yang dihasilkan lebih stabil dibanding main di resolusi 1200p. Game ketiga yang kita coba yaitu Just Cause 4. Ini salah satu game yang seru banget ya. Kita coba lihat settingannya. Untuk resolusi tetap sama di 1920 x 1200. Untuk phasing sebenarnya off, tapi karena ada kendala saat recording, hasilnya patah-patah, jadinya gue set on. Untuk anisotropic kali 16, anti-aliasing, FXAA, dan quality rata-rata di very high. Lalu fitur lainnya seperti SSAO, motion blur, edge fade, dan lain-lain semuanya aktif. You're in, Mira. Please stop. Stay close to that console or I'll lose my connection. All units, the hostile has access to the network. Stop the intruder. Just Cause 4 rata-rata berjalan di 101 fps dan paling rendah 0,1% low 26 fps. Seperti yang bisa teman-teman lihat, game berjalan dengan lancar di atas 60 fps. FPS-nya stabil, performanya optimal, lalu untuk grafik yang dihasilkan bagus, enak dipandang, dan selama gue memainkannya, experience-nya sangat baik, tidak ada trouble maupun bug. They're trying, lady. Seperti biasa, gue coba di resolusi 3K dengan settingan grafik yang sama. Close to that console or I'll lose my connection. All units, the hostile has access to Rata-rata dapat di 56 fps, 1% low 32 fps, paling rendah 0,1% low 16 fps. Dari datanya penurunan fps hampir 50%, tapi masih playable walaupun ada fps drop, tidak terlalu mengganggu, masih di batas toleransi. Dan jika kita bandingkan dari kedua resolusi ini, tentunya akan lebih asik dan lebih seru jika kita main di resolusi 1200p, karena fps yang didapatkan lebih stabil. Game keempat yang kita tes, Assassin's Creed Valhalla, salah satu franchise Assassin's Creed terbaik. Kita coba lihat settingan grafiknya. Untuk resolusi tetap di 1200p, lalu grafik quality secara default gua set di very high. Tidak ada yang diubah-ubah seperti yang bisa teman-teman lihat.
Assassin's Creed Valhalla tercatat rata-rata berjalan di 77 fps, paling rendah 0,1% low di 45 fps. FPS yang didapatkan sangat baik, sangat stabil, dan performanya sangat optimal. Grafik yang dihasilkan juga sangat bagus, detailnya setiap efeknya enak dipandang. Lalu untuk gaming experience-nya sangat memuaskan, sepanjang gue mainkannya sama sekali tidak ada kendala maupun bug. Seperti biasa, gue juga coba mainkan di resolusi 3K tanpa mengubah settingan grafik. Berikut ini chartnya, rata-rata dapat di 43 fps, 1% low 30 fps, dan 0,1% low 26 fps. FPS yang dihasilkan sekali lagi sangat baik, stabil di atas 30 fps, dan performa yang dihasilkan juga optimal. Dari kedua chart ini bisa gue simpulkan, main di resolusi 1200p maupun 3K, Assassin's Creed Valhalla sangat playable dimainkan di laptop ini. Game kelima yang kita tes, salah satu Game of the Year, game terbaik di kalangan para gamers, yaitu The Witcher 3. Kita coba lihat settingan grafiknya. Untuk resolusi tetap sama di 1920x1200. Di LSS Frame Generation sengaja gue tidak pakai, karena fitur ini akan meningkatkan input latency. Sebaliknya gue mengaktifkan Nvidia Reflect Low Latency, agar pergerakan saat bermain lebih responsif. Untuk grafik, gue tidak pakai fitur RTX. Jujur aja, gue pribadi kurang suka karena memakan banyak VRAM, meningkatkan input latency, dan FPS yang didapatkan sangat rendah. Sebagai gantinya, anti-aliasing menggunakan DLSS. Quality-nya di balance. Fitur ini menurut gue lebih bagus, meningkatkan FPS dan grafik yang dihasilkan gak kalah bagus dengan ray tracing, karena fitur ini menggunakan teknologi AI. Lalu untuk fitur seperti motion blur, depth of field, dan lain-lain dinyalakan. Tak lupa Nvidia Hairworks posisi on dengan preset high. Dan untuk grafik quality secara default gua set di ultra. Tidak ada yang diubah-ubah seperti yang bisa teman-teman lihat. Untuk The Witcher 3 rata-rata berjalan di 67 fps, paling rendah 0,1% low di 38 fps. Seperti yang bisa teman-teman lihat, game berjalan dengan lancar, stabil, optimal, dan grafik yang dihasilkan sangat bagus. Setiap efek partikel-partikel sangat high quality, memberikan pengalaman gaming yang lebih seru. Selanjutnya, seperti biasa kita coba di resolusi paling tinggi, yaitu di resolusi 3K, tanpa mengubah settingan grafik. Rata-rata dapat di 39 fps, 1% low 28 fps, paling rendah 0,1% low di 22 fps. FPS yang dihasilkan sangat baik, sangat stabil, di atas 30 fps, dan performa yang dihasilkan optimal. Tapi untuk gaming experience-nya tentunya kurang seru, karena The Witcher 3 termasuk game fast-paced, jadinya akan lebih seru kalau kita main di atas 60 fps, yaitu di resolusi 1200p. Game keenam yang kita coba yaitu Horizon Zero Dawn. Kita coba lihat settingan grafiknya. Resolusi tetap sama ya, di 1920x1200. Upscale menggunakan Nvidia DLSS, VSync off. Lalu untuk grafik secara default gua set di Ultimate, tidak ada yang diubah-ubah seperti yang bisa teman-teman lihat. Horizon Zero Dawn setelah gue mainkan rata-rata dapat di 96 fps. Paling rendah 0,1% low dapat 60 fps. FPS yang dihasilkan sangat sempurna, sangat stabil di atas 60 fps. Performanya juga sangat optimal. Grafik yang dihasilkan sangat bagus, enak dipandang. Tentunya menghasilkan gaming experience yang sangat baik. Selama gue mainkannya sama sekali tidak ada kendala maupun bug. Untuk resolusi 3K dengan settingan grafik yang sama,
hasilnya dapat rata-rata di 65 fps. 1% low 49 fps, paling rendah 0,1% low 39 fps. Sekali lagi, FPS yang dihasilkan sangat sempurna dan stabil, performanya sangat optimal, main di resolusi 1200p maupun 3K menawarkan gaming experience yang sama-sama seru. Sekarang kita masuk ke game balapan. Game ketujuh yang kita coba yaitu Need for Speed Heat. Kita coba lihat settingan grafiknya. Resolusi tetap di 1920x1200, VSync dimatikan, dan untuk grafik secara default gua set di high. Tidak ada yang diubah-ubah. Need for Speed Heat dapat rata-rata di 91 fps, paling rendah 0,1% low di 13 fps. FPS yang dihasilkan cukup bagus walaupun 0,1% low sangat rendah, tapi saat gue mainkannya, gaming experience-nya masih seru, FPS drop-nya tidak terlalu mengganggu, dan untuk grafik yang dihasilkan juga bagus, enak dipandang. Selama gue mainkannya tidak ada kendala maupun bug. Gue juga coba tes game ini di resolusi 3K dengan settingan grafik yang sama. Resolusi 3K rata-rata dapat di 55 fps, 1% low 33 fps, paling rendah 0,1% low di 19 fps. Dari chartnya kita bisa lihat untuk 0,1% low dapat lebih tinggi daripada saat main di resolusi 1200p. Ya artinya, kalau kita main di resolusi 3K, performanya lebih optimal. Walaupun fps rata-rata yang didapatkan lebih rendah. Dari kedua resolusi ini, game ini tetap playable ya. Game ke-8 masih game balapan, ini adalah Dirt Rally 2.0. Kita coba lihat settingannya terlebih dahulu. Resolusi tetap sama di 1200p, semua fitur dipakai, multi-sampling, anisotropic filtering, TAA, kecuali VSync posisinya off. Lalu untuk grafik secara default gua set di high, tidak ada yang diubah-ubah seperti yang bisa teman-teman lihat. Into 2 right, very long, past junction, opens 30, 3 right, 30, cut 4 left. Untuk Dirt Rally 2.0 rata-rata berjalan di 102 fps, paling rendah 0,1% low di 79 fps. Dari data yang tercatat ini sangat mengagumkan ya teman-teman. Sekali lagi sangat mengagumkan ya. 0,1% low dapat 79 fps itu udah sangat luar biasa. Karena Dirt Rally 2.0 ini termasuk game yang berat. Namun dengan mudahnya laptop ini bisa jalankan dengan performa yang sangat optimal, sangat stabil di atas 60 fps. Grafik yang dihasilkan juga sangat bagus, terlihat realistis, dan tentunya menghasilkan gaming experience yang sangat baik. Dan sepanjang bermain sama sekali tidak ada kendala. Unseen, 1 right. Opens 100, turn unseen square left. Gue juga coba tes game ini di resolusi 3K dengan settingan grafik yang sama. Into 2 right, very long, past junction, opens 30. Untuk resolusi 3K dapat rata-rata di 65 fps, 1% low 56 fps, paling rendah 0,1% low di 54 fps. Dari data chart sudah terbukti main di kedua resolusi ini fps yang dihasilkan sangat baik dan stabil, game berjalan dengan sempurna, sama sekali tidak ada kendala. Game ke-9 sekarang kita masuk ke game first person shooter, yaitu yang pertama kita coba Apex Legends, salah satu game online favorit gua. Kita coba lihat settingan grafiknya. Resolusi tetap sama di 1200p, VSync posisi disable, Nvidia Reflex tentunya dipakai, lalu texture filtering, ambient quality di high, spot shadow di high, dan lain-lain. Hampir semua rata-rata rata kanan ya, kecuali sun shadow detail dan efek detail posisinya off. Untuk Apex Legends rata-rata berjalan di 138 fps, paling rendah 0,1% low di 47 fps.
Dengan settingan grafik yang hampir rata kanan bisa dapat di atas 100 fps, menurut gue ini sudah cukup mengagumkan ya. Seperti yang bisa teman-teman lihat gameplaynya, game berjalan sangat lancar, performanya sangat optimal dan sangat stabil. Selama memainkannya gue sangat puas dan tidak ada kendala sama sekali. Hanya saja yang gue kurang suka memainkan Apex Legends di laptop ini itu hanya keyboardnya ya teman-teman, karena game ini memerlukan pergerakan yang lincah dan luas, jadinya akan lebih nyaman kalau kita pakai keyboard eksternal. Seperti biasa, gue juga coba mainkan di resolusi 3K tanpa mengubah settingan grafik. Resolusi 3K rata-rata berjalan di 93 fps, 1% low 51 fps, paling rendah 0,1% low 28 fps. FPS yang dihasilkan cukup mengagumkan, bisa stabil di atas 60 fps, jadi untuk Apex Legends sangat playable dimainkan di kedua resolusi ini. Dan selama mainkannya sama sekali tidak ada kendala. Game ke-10 yang kita coba yaitu Battlefield 5, salah satu game online yang masih seru dimainkan saat ini. Kita coba lihat settingan grafiknya. Resolusi tetap sama di 1200p. Untuk basic setting tidak ada yang diubah, secara default sudah tersetting seperti yang bisa teman-teman lihat. Lalu untuk performance setting ada perubahan. DX12 posisinya disable, feature frame rendering posisinya off, dan untuk quality gue set di max fidelity tanpa RTX. Battlefield 5 rata-rata berjalan di 105 fps, paling rendah 0,1% low di 38 fps. Seperti yang bisa teman-teman lihat gameplaynya, game berjalan dengan lancar dan stabil. Performanya optimal, grafik yang dihasilkan juga bagus, dan gue sangat puas selama memainkannya. Sama sekali tidak ada kendala ataupun bug. Gue juga coba tes game ini di resolusi 3K dengan settingan grafik yang sama. Di resolusi 3K dapat rata-rata di 69 fps, 1% low 51 fps, paling rendah 0,1% low 20 fps. FPS yang dihasilkan juga bagus, cukup stabil di atas 60 fps, hanya saja 0,1% low 20 fps. Ada sedikit rasa FPS drop tapi tidak terlalu mengganggu ya. Game tetap berjalan dengan baik, masih bisa kita nikmati, dan selama memainkannya tidak ada kendala maupun bug. Game ke-11 yang kita coba di laptop ini yaitu Metro Exodus. Kita lihat settingan grafiknya. Resolusi tetap sama di 1200p, quality di ultra, phasing off, motion blur medium. Lalu karena Metro Exodus bukan game kompetitif, tidak termasuk game fast-paced, tidak terlalu memerlukan pergerakan yang lincah, jadinya gue menggunakan ray tracing. Posisinya di high plus menggunakan Nvidia DLSS. Opsinya di balance. Lalu reflection hybrid, VRS dipakai, Hairworks dipakai juga, dan selebihnya bisa teman-teman lihat sendiri. Untuk Metro Exodus rata-rata berjalan di 106 fps, paling rendah 0,1% low di 55 fps. Dari data yang tercatat, game berjalan dengan lancar dan stabil, performanya juga optimal, dengan settingan grafik yang terbaik. Grafik yang dihasilkan tentunya juga sangat baik, sangat bagus, enak dipandang, otomatis gaming experience-nya juga sangat seru. Dan sepanjang bermain sama sekali tidak ada kendala ya, tidak ada bug. You shit and die, you fucking bitch! That bitch is there! Seperti biasa, gue juga coba mainkan di resolusi 3K tanpa mengubah settingan grafik. Untuk resolusi 3K rata-rata dapat di 69 fps. 1% low 50 fps, paling rendah 0,1% low di 38 fps. Game stabil di atas 60 fps dan hasilnya cukup memuaskan, cukup mengagumkan untuk laptop ini bisa menjalankan game berat sekelas Metro Exodus. Game ke-12 yang kita coba yaitu Far Cry 5, salah satu franchise Far Cry terbaik. Kita coba lihat settingan grafiknya. Resolusi sama di 1920 x 1200.
Untuk quality-nya secara default gua set di ultra, tidak ada yang diubah-ubah seperti yang bisa teman-teman lihat. Far Cry 5 tercatat rata-rata dapat di 88 fps, paling rendah 0,1% low di 8 fps. Dari data yang tercatat, ada FPS drop yang cukup parah, bahkan hingga 8 fps. Tapi setelah gue mainkan ya, masih di batas toleransi ya, FPS dropnya tidak sampai nge-freeze ataupun stuttering. Intinya tidak mengganggu gaming experience, masih seru dan asik dimainkan. Lalu untuk grafik yang dihasilkan, karena kita main di settingan ultra, tentunya sangat bagus. Gue juga coba tes game ini di resolusi 3K dengan settingan grafik yang sama. Untuk resolusi 3K rata-rata dapat di 69 fps, 1% low 48 fps, dan 0,1% low 8 fps. Lagi-lagi untuk 0,1% low dapat serupa. Setelah gua cari tahu penyebabnya, ternyata permasalahannya itu dari gamenya sendiri, khususnya kalau kita pakai HD tekstur, fitur tambahan ketika pertama kali install Far Cry 5. Pada forum internet banyak yang mengalami hal serupa, tapi tenang aja, banyak solusinya dan tutorialnya untuk memperbaiki masalah ini, atau kita bisa pasang mod tambahan agar game lebih stabil. Untuk gaming experience selama memainkan di resolusi 3K kurang lebih sama dengan bermain di resolusi 1200p, masih seru dan asik dimainkan. Game terakhir yang kita coba yaitu Cyberpunk 2077. Untuk resolusi tetap sama di 1200p, Nvidia Reflex Low Latency posisinya on, lalu untuk grafik seperti yang bisa teman-teman lihat, resolution scaling pakai DLSS Super Resolution dengan tambahan lainnya yang teman-teman bisa lihat. Lalu frame generation pakai DLSS juga, tekstur medium, ray tracing tidak dipakai, crowd density posisi high, lalu fitur-fitur lainnya dipakai kecuali motion blur. Lalu untuk quality secara keseluruhan gua setting di high. Ini adalah settingan terbaik bisa mendapatkan grafik yang bagus tanpa mengorbankan FPS. Mari kita lihat gameplaynya. A vehicle of mine went dark near your position. Fine. Keep an eye out. For unknown reasons, the coordinates came through corrupted, so I'm unable to determine the precise location. Cyberpunk 2077 dapat rata-rata di 105 fps, paling rendah 0,1% low di 49 fps. Game berjalan dengan baik, stabil di atas 60 fps, sangat optimal. Dengan settingan grafik terbaik, grafik yang dihasilkan enak dipandang, menghasilkan gaming experience yang sangat memuaskan. Selama gue mainkannya tidak ada kendala, apalagi sekarang Cyberpunk sudah diperbaiki, jadinya tidak ada bug. Lalu gue juga sempat tes memainkan game ini di resolusi 3K atau 2880 x 1800 dengan settingan grafik yang sama. Untuk resolusi 3K seperti yang bisa teman-teman lihat, rata-rata dapat di 54 fps, 1% low 41 fps, dan 0,1% low 19 fps. Penurunan performa hampir 50%, tapi masih cukup baik dimainkan, masih seru, tidak ada kendala. Di kedua resolusi ini masih playable ya. Dari ke-13 game yang sudah diuji coba, suhu yang dihasilkan laptop ini, CPU menyentuh 96 derajat, sedangkan GPU 89 derajat. Untuk sebuah laptop gaming, ROG Zephyrus G14 memiliki cooling yang sangat baik. Itu dia pengujian performa dari Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU. Seperti yang bisa teman-teman lihat tadi, semua game bisa dilibas dan performa yang dihasilkan sangat stabil. Gue sangat puas untuk hasilnya. Untuk harga 30 juta, laptop ini sangat worth it. Buat teman-teman yang lagi cari laptop yang speknya agak nanggung-nanggung, mau yang langsung paling powerful, dan tentunya mau yang ringan, minimalis, baterai awet, bisa dibawa kemana-mana, laptop ini sangat-sangat gue rekomendasikan. Sekian video kali ini, bagaimana menurut teman-teman mengenai Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU? Bisa komen di bawah, dan pastikan selalu support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe, dan see you again in next video.